Halo teman-teman, yuk sekarang kita bareng-bareng belajar mengenai fisika materi pengukuran. Nah, apa sih pengertian dari pengukuran? Pengukuran merupakan proses membandingkan sesuatu yang dapat diukur dengan sesuatu yang ditetapkan sebagai patokan. Nah, tujuan dari pengukuran itu sendiri adalah untuk mengetahui nilai ukur suatu besaran fisis dengan hasil yang akurat. Sekarang kita pelajari mengenai kesalahan dalam pengukuran. Ada 3 faktor. Yang pertama, kesalahan umum, yaitu keterbatasan pada pengamat saat melakukan pengukuran. Yang kedua, ada kesalahan sistematis, yaitu berupa kesalahan kalibrasi, kesalahan titik nol, kesalahan komponen alat, dan kesalahan paraleks. Dan yang terakhir yaitu kesalahan acak, berupa gerakan Browns, fluktuasi tegangan listrik, landasan bergetar, kebisingan, dan radiasi gelombang elektromagnetik. Sekarang kita pelajari mengenai aturan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, 34,7 berupa 3 angka penting. Yang kedua, angka 0 yang terletak di antara 2 angka yang bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, 4,09. Ada 3 angka penting. Yang ketiga, 0 yang terletak sebelum angka bukan 0 tidak termasuk angka penting. Contohnya 0,00376. Terdapat 3 angka penting, yaitu 3, 7, dan 6. Dan yang terakhir, 0 yang terletak setelah angka bukan 0 termasuk angka penting. Contohnya 0,1300 terdapat 4 angka penting. Selanjutnya yaitu notasi ilmiah, dituliskan dengan persamaan A kali 10 pangkat N, dengan A adalah bilangan satuan dan N adalah bilangan pangkat. Contoh yang pertama yaitu 2 miliar, maka ditulis dengan 2 kali 10 pangkat 9, dan 0,036 maka ditulis dengan 36 kali 10 pangkat min 4. Selanjutnya yaitu ketidakpastian dalam pengukuran. Ketidakpastian hasil pengukuran kerap terjadi karena ketelitian alat ukur yang memiliki keterbatasan skala. Hasil dari pengukuran biasa ditulis dalam bentuk X sama dengan X0 plus minus delta X, di mana X adalah nilai hasil pengamatan, X0 adalah pendekatan terhadap nilai benar, dan delta X adalah nilai ketidakpastian pengukuran. Selanjutnya, ketidakpastian dalam pengukuran tunggal. Penulisan pengukuran tunggal yaitu X0 plus minus delta X, dengan delta X sama dengan setengah kali skala terkecil. Contoh dari pengukuran tunggal yaitu hasil pengukuran panjang dengan mistar 2,8 cm, yaitu delta X-nya sama dengan setengah kali 1 mm, sehingga hasil penulisan hasil pengukuran dengan mistar adalah 2,8 plus minus 0,05 cm. Selanjutnya yaitu ketidakpastian dalam pengukuran berulang. Teman-teman bisa lihat contoh soalnya sebagai berikut. Nah, dari tabel tersebut kita dapat mencari jawaban yaitu sebagai berikut. Selanjutnya yaitu ketidakpastian relatif. Dia memiliki persamaan yaitu delta X per X dikali 100%.
ketidakpastian relatif dengan nilai 10% berhak atas 2 angka. Kemudian ketidakpastian 1% berhak atas 3 angka, dan ketidakpastian 0,1% berhak atas 4 angka. Seperti contoh, persentase ketidakpastian relatif hasil pengukuran buku dengan mistar 15 cm dapat dituliskan sebagai berikut. Ketidakpastian relatif sama dengan 0,1/15 dikali 100% sama dengan 0,7%. Jadi hasil pengukuran buku tersebut dapat dituliskan menjadi L sama dengan 15 cm plus minus 0,7%. Sekarang kita masuk ke contoh alat ukur. Yang pertama ada jangka sorong, selanjutnya ada mikrometer sekrup, dan yang ketiga yaitu ada mistar. Nah, sekarang kita belajar mengenai jangka sorong yang merupakan alat untuk mengukur panjang, tebal, dan kedalaman lubang serta memiliki ketelitian sebesar 0,1 mm. Nah, berikut merupakan contoh dari jangka sorong, di mana gambar A itu menunjukkan pengukuran bagian luar, kemudian gambar B menunjukkan bagian dalam atau diameter atau celah, dan bagian C untuk mengukur kedalaman atau bertingkat. Selanjutnya yaitu ada mistar. Mistar adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang dan memiliki skala terkecil yaitu 1 mm. Oke, contoh yang terakhir yaitu mikrometer sekrup adalah alat mekanik yang digunakan dalam pengukuran yang memiliki tingkat ketelitian yang cukup tinggi, memiliki ketelitian sebesar 0,01 mm. Dapat kita lihat pada gambar, terdapat skala utama dan skala putar, atau yang biasa kita sebut dengan skala Nonneus. Serta tempat pada benda yang diukur terdapat seperti bentuk U. Teman-teman bisa lihat ya, simak pada video. Contoh soal yang pertama, hitunglah hasil dari pengukuran di atas. Gambar tersebut merupakan gambar dari jangka sorong. Jawabannya adalah skala utama menunjukkan 0,3 cm dan skala Nonneusnya menunjukkan angka 7. Kita kali dengan 0,001 cm sehingga didapatkan hasil pengukuran sebagai berikut. Contoh soal yang kedua yaitu menggunakan alat ukur mistar. Hasil pengukuran dari alat ukur tersebut yaitu 8,7 plus minus 0,05 cm. Selanjutnya yaitu contoh soal untuk
alat ukur mikrometer skrup. Kita lihat bahwa skala utama pada alat menunjukkan angka 4,5 mm dan skala noneusnya yaitu 26 kita kalikan dengan skala terkecil yaitu 0,01 mm sehingga hasil pengukurannya menunjukkan angka 4,76 plus minus 0,005 mm. Demikian video dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lain waktu. Bye bye teman-teman.